Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kompang Sumber Rejeki. Hari ini Kompang Sumber Rejeki live lagi di keseharian Mubarak Family, yakni di bidang peternakan dan juga perikanan, masih di skala rumahan ya. Selamat menyaksikan bagaimana keseharian peternakan rumahan ini di Kompang Sumber Rejeki ini pagi-pagi. Biasa nanti jam 6 sampai jam 7-an ya, kurang lebih 1 jaman lah insya Allah ya. Nah, kegiatan hari ini seperti biasa saya akan memberikan pakan untuk ayam-ayam saya dan juga untuk memberikan pakan dan untuk ikan-ikan ya. Nah, kemudian sebelum kita memberikan pakan, kita akan cek kontrol telur ayam, kemudian kontrol ikan-ikan, dan juga nanti ada kegiatan membibis pakan. Bagaimana cara saya membibis pakan ya, barangkali ada teman-teman yang masih kurang paham bagaimana cara untuk membibis pakan ya. Saya membibis pakannya pakai eco oil tentunya ya, produk-produknya. Oke teman-teman, di sini saya sudah sediakan pakannya untuk saya. Untuk kegiatan yang pertama saya akan memberikan pakan ayam ya, untuk memberikan pakan ayam. Nah, ini ayamnya sudah saya sediain. Nah, ayam-ayamnya ini ya. Tuh, ayam-ayamnya ini sedang bertelur. Ini anaknya. Nah, ini anaknya ini ya. Anaknya tinggal 2 ekor lagi anaknya. Kemarin saya lupa si ini nggak dikandangin ya, nggak dikandangin. Oleh karena itu, karena nggak dikandangin, jadinya banyak yang masih kecil dimakan sama tikus ya, dimakan sama tikus. Nah, akibatnya jadi tadinya kan ada 18 ekor ya, ada 18 ekor. Sudah 16 ekor ya, sorry ya, tadinya ada 16 ekor. Nah, yang ini punya 10 ekor, yang ini punya 6 ekor, yang ini malah habis semua ya. Ini habis semua, 10 ekornya habis karena saya simpan di luar kemarin tuh ya. Nah, alhamdulillah sekarang yang ini tinggal 2 ekor, tapi yang sekarang ini yang tinggal 2 ekor ini apa namanya, sedang bertelur ya, sedang bertelur. Oke, nah sekarang kita cek telurnya ini ya, kita cek telurnya ini ya, cek telurnya nih. Tuh ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Sudah ada 10, sudah ada 10. Ini kayaknya ada 2 indukan ya, soalnya ini bertelurnya 1 hari ada 2 telur, menghasilkan 2 telur 1 harinya. Maka dari itu biasanya kalau misalkan 1 hari menghasilkan 2 telur, biasanya dia ada 2 indukan. Nah, kalau saya lihat dari pantatnya ya, dari pantatnya kelihatannya yang bertelur ini indukan yang putih sama yang kuning ya, sama yang oren-orenan itu. Baik, biar saya tidak terganggu ini ya, biar tidak terganggu, saya tutup dulu pintunya ya, biar tidak terganggu cara membuat pakannya. Nah guys, bisa teman-teman, ini ada bahan-bahan untuk keperluan harian ya, treatment. Teman-teman bisa ini aja, bisa memesan. Ini nanti kita sepil bagaimana cara membuat pakan ya dengan menggunakan eco oil ya. Nanti kita sepil bagaimana cara membuat pakan dengan menggunakan eco oil ya. Teman-teman silahkan dibeli saja kalau ada
barang yang diperlukan ya. Nasinya habis nih. Iya, nggak apa-apa. Kita simpan dulu di tripod guys ya. Oke, silakan pada bergabung ya. Bagi yang mau tanya-tanya, bagi yang mau beli ya. Ahyun, Suhaidi, Boyon, silakan ya. Tanya-tanya saja dulu, tanya-tanya dulu bagaimana cara menggunakannya, harganya berapa ya, takarannya berapa. Silakan, barangkali teman-teman ada yang ditanyakan ya. Silakan bagi yang ada yang mau ditanyain ya. Sekarang saya mau membuat ini pakan ini ya, pakan ayam dulu. Saya mau membuat pakan ayam dulu. Nah, ini produk-produk untuk perikanan ya. Ayaman saya nggak punya, saya nggak pakai apa-apa ya. Tapi kadang-kadang saya pakan ayam pun pakai ini ya, pakai produk yang dari Bluecore, pakai Eco Oil ataupun pakai Probio Eco ya, untuk memberikan pakan pada ayam gitu. Kalau mau saya fermentasi dulu, saya pakai Probio Eco. Tapi kalau saat ini kan saya nggak ada yang perlu difermentasi. Kalau nggak ada yang perlu difermentasi, ya nggak saya ini ya. Tuh makanannya dari nasi sisa saja. Kemudian di sini ada tahu, ada sayurannya tuh. Ada tempe ya. Kemudian ada tahu sisa sahur dan buka puasa kemarin ya. Banyak yang tersisa, kurang begitu suka sih anak-anak tuh mungkin ya. Kalau dikasih tahu deh suka kurang konsentrasi. Nah ini sudah saya campurkan ya. Silakan, ada yang tanya-tanya nggak? Ada yang tanya-tanya nggak? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan kegiatannya ya. Kegiatan untuk memberikan pakan dulu untuk ikan-ikan saya, untuk ayam ya. Untuk ayamnya tuh udah pada nyamperin si ayam-ayamnya ya. Saya akan berikan dulu ke ayam yang kecil dulu. Nah itu ya ayam yang kecilnya. Ini
berikutnya kompor gas untuk menghangatkan ini ya, menghangatkan yang kecil. Oke, kemudian saya akan lanjutkan memberikan pakan di luar. Ya. Saya sekarang mau membuat pakan, membibis pakan ikan ya. Sekarang mau membuat bibisan pakan ikan. Tapi sebelumnya saya mau membuang sampah dulu sebentar ya. Nah ini guys, sampahnya juga banyak ini ya, sampahnya banyak bahan-bahan organik juga nih yang bisa dijadiin pakan sama ayamnya juga. Nah sekarang saya mau mengambil air kolam ya. Saya pakai air kolam untuk membibis pakannya, pakai air kolam. Sebanyak saya mau membibis pakannya sebanyak saya mau membibis pakan itu sebanyak 2,5 kg ya. Yuk kita ikuti terus. Jadi saya akan saya sediain airnya sebanyak 675-an ya, atau 700
700 ml ya. Nah, sekarang saya mau timbang dulu pakannya. Nah, ini akan saya timbang pakannya sebanyak 2,5 kg ya. Saya pakannya full pellet ya, pakai pakan dari High Profit 1721. Sudah 2,5 kg. Oke ya. Nah, ini saya akan membuat pakannya ini dengan eco oil ya. Dengan eco oil. Nah, kita simpan di sini dulu, kemudian kita pakai eco oil. Ini ada eco oil yang lama ya, ini mah yang baru. Ini ada yang lama nih, masih ada. Nah, jadi karena kan saya mah kapasitasnya sedikit ya, jadi masih ada ininya eco oilnya, jadi masih pakai yang lama, masih tinggal sisa. Wah, mungkin 3/4-nya lagi ya. Karena eco oil ini hemat banget ya. Saya penggunaannya hanya 4 ml untuk 1 kg ya. Jadi kalau misalkan sekarang bikinnya 2 kg, saya pakai 1 tutup botol saja. Makanya di sini saya akan berikan 1 tutup botol biar gampang ya. Biar gampang saya bikinnya 1 tutup botol, dan ini untuk 3 atau 5 hari ke depan. Silakan Yihua, Mimino, dan yang lainnya ya. Awan cerah silakan ya. Ini penggunaan ini bagus sekali. Ada untuk menambah nafsu makan dan untuk pembentukan daging ya. Di sini ada 42 asam lemak dan juga 9 asam amino esensial. Bagus sekali ya. Dan ini probiotiknya juga banyak nih. Ada Bacillus subtilis, ada Lactobacillus, ada L. bulgarisus ya, ada L. acidophilus, Bacillus cereus, Pseudomycetiaceae ya. Kemudian di sini ada juga asam amino dan asam lemak juga ya. Jadi jangan khawatir, ikannya akan bertambah besar ya. Jangan khawatir ikannya mengecil terus kalau kita kasih terus dengan eco oil ya. Nah, ini saya penggunaannya 1 hari satu kali. Nah, ini sekarang kita tuangkan eco oilnya 1 tutup botol saja ya. Ini ya. Eco oilnya 1 tutup botol saja. Ini untuk 2,5 kg ya. Saya masukkan ke air kolam saja tuh ya. Air kolam, kemudian jangan lupa ditutup lagi botolnya, takutnya nanti kalau misalkan kena ke baduk-baduk ya, kena badukan terus tumpah. Kemudian dikocek-kocek, lalu dimasukkan ke pakannya ya. Masukkan pakan-pakannya. Sesudah itu
kemudian diaduk-aduk. Sampai merata ya airnya sampai merata aja. Kalau nggak merata nanti ada beberapa teksturnya yang lembek, ada juga teksturnya yang agak keras gitu ya. Jadi biar merata teksturnya. Nah ini insya Allah akan lahap guys ya, apalagi kemarin sore saya puasakan sorenya ya, nggak saya kasih makan. Jadi teman-teman bisa mempuasakan ikan juga ya, bisa mempuasakannya sehari, seminggu sekali ya, seminggu 1 hari bisa, atau kalau saya memilih seminggu 1 kali ya. Nah, kalau kemarin sorenya aja yang dipuasakan kemarin karena masih ada tahap pembesaran ya. Nah setelah rata teman-teman biarkan saja ini selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Nah sekarang jam 6:40, jadi nanti kira-kira saya akan memberikan pakan jam 6:50 atau jam 7-an ya, jam 6:50 atau jam 7-an. Nah sambil menunggu saya akan perkenalkan dulu masing-masing dari kegunaan dari ini ya, dari bahan-bahan ini ya. Ini teman-teman ada Maxicure. Nah, Maxicure ini kegunaannya adalah untuk mengkarantina ikan nantinya ya. Ini untuk mengkarantina ikan. Cara penggunaannya adalah saya akan berikan 10 ml Maxicure ke dalam 30 liter air. Nah kemudian saya akan masukkan dalam 30 liter air ini 10 kg bibit. Nah, dalam hal ini bibitnya adalah bibit lele. Kalau bibit nila saya beri 5 kg bibit nila ya, bibit nila yang agak besar ya. Kalau yang masih kecil-kecil, yang seperti masih burayak, yang masih sebesar-besar kuku ya, kalau masih sebesar kuku begini bisa 10 kg. Kalau yang sudah besar sebesar 2 jari, bibitnya 5 kg saja ya, karena sisiknya sudah agak besar, sudah agak tajam ya, sudah menajam. Nah, silakan teman-teman kalau mau beli ya, silakan kalau mau beli di Maxicure, ada di etalase ya, ada di etalase nomor ini, nomor 2 ya, ada di etalase nomor 2. Ini harganya 28 ribuan Maxicure-nya. Nah ini Maxicure-nya 250 ml ya. Jadi dalam 250 ml teman-teman untuk bibitnya itu bisa bisa digunakan untuk 225 kg. 280 hingga 200 kg ya. Hitungannya adalah seperti ini. Jadi hitungannya 10 kg diberikan 1 tutup botol. 1 tutup botol ini ya. 10 kg diberikan 1 tutup botol Maxicure. Nah, ini kan ada kurang lebih 25 tutup botol ya. Berarti 25 kali 10
ya, 25 kali 10 ada 250 kg pakan. Nah, jadi kalau saya untuk penggunaan Maxicure ini ya, untuk penggunaan Maxicure ini cara menggunakan Maxicure-nya ya adalah kita simulasikan seperti ini. Misalnya misalnya teman-teman punya wadah seperti ini ya, punya wadah seperti ini. Dalam hal ini saya pakai galon. Nah, galon ini kan muatnya 15 liter ya, muatnya 15 liter, 15 liter ya, muatnya 15 liter. Tapi kalau ini jangan diisi 15 liter karena nanti akan diisi sama ikan ya. Nah, galon ini saya akan isi sebanyak 10 liter ya. Galon ini akan saya isi sebanyak 10 liter untuk mengkarantina ikan ya. Kalau saya menggunakan galon 10 liter akan saya isi ini 1/3 tutup botol. Akan saya isi 1/3 tutup botol dan akan saya isi ikannya sebanyak 2 hingga 3 kg ya. Kalau dalam satu tutup dalam satu botol ini ya, botol ini akan saya isi 10 liter air, kemudian 1/3 tutup botol Maxicure, kemudian dikasih 2 atau 3 kg bibit ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah bibitnya dimasukkan, ini harus dibuka ya. Kalau pakai bak botol, ini harus dibuka. Jadi biarkan udara tetap keluar ya, tetap keluar. Nah, lebih bagusnya lagi ditambah lagi udaranya. Jadi si botolnya itu dibolongin lagi, biar udaranya banyak ya. Nah, ini kalau misalnya saya pakai tutup botol ini ya. Kalau saya pakai tutup botol, kalau saya pakai galon ini ya, dibuka. Atau kalau enggak, ini kan ada bolongnya ya, dibuka aja. Bisa jadi pakai yang bolongan ini. Ini saya sudah ada contohnya. Nah, gini. Ini ya. Atau teman-teman kalau nggak mau pakai ini ya, kalau ini mau dibuka tutupnya seperti ini, bisa juga. Nah, tapi nanti harus ditutup pakai kain atau pakai kain yang ini ya, atau mau pakai waring boleh ya, pakai apa, yang penting supaya si ikannya tidak loncat ya, seperti itu. Nah, ada lagi cara yang kedua. Kalau saya cara yang kedua adalah pakai ember. Nah, pakai ember, ini ember bekas cat ya. Nah, kalau ember bekas cat, saya akan isi airnya ini 15 liter ya. Kan ini isinya 20 liter ya. Ini isinya 20 liter. Saya akan isi airnya 15 liter ya. Nah, kemudian dari 15 liter ini saya akan isi Maxicure-nya ini sebanyak setengah tutup botol ya, sebanyak setengah tutup botol. Kemudian diisi air ikannya sebanyak 5 kg ya, sebanyak 5 kg, 4 sampai 5 kg ya. Nah, kemudian setelah diisi airnya diisi dengan Maxicure, baru dimasukkan bibitnya ke dalam ember ya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam ember, jangan lupa ditutup juga. Nah, kalau saya pakai tutupnya pakai tutup ini ya, pakai tutup kain yang
Untuk menanak nasi ini ya, untuk menanak nasi ini saya pakai tutup ini. Nah seperti ini ditutup ya, supaya si ikannya tidak loncat. Nah begini ya. Nah, mungkin di video saya ada ini, kemudian ditaliin ya, ditaliin. Nah saya akan contohnya ditaliin seperti ini ya. Teman-teman boleh ditaliin pakai apa aja. Nah ditaliin, nah udah ditali, nah, biar nanti si ikannya kalau misalkan loncat dan masih ada udara-udaranya ya. Jadi kalau misalkan ikannya sudah tidak loncat dan udaranya juga masih ada ya. Begitu cara mengkarantina ala Kompang Sumber Rejeki ya. Jadi menggunakan bahan yang ada. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam kolam, nah sebelum dimasukkan ke dalam kolam yang ini ya, kolam yang ini, kolam yang itu, pokoknya teman-teman punya kolam, saya akan gunakan karantina dulu ikannya. Kenapa harus dikarantina dulu ya? Kenapa harus dikarantina dulu? Pertama adalah ikan yang dibeli sama kita ini, kita nggak tahu dari petani tersebut itu, dari tempat penjualan ya, dari penjualan ikan, bibit ikan itu di treatment seperti apa nggak tahu ya. Airnya juga harus ini, jadi perlu kita treatment dulu. Nah, kemudian yang utamanya adalah sewaktu kita membeli bibit pasti suka ada pergesekan antara ikan dengan ikan yang lain ya, antara ikan yang satu dengan ikan yang lain. Nah itu kan suka ada yang luka-luka gitu ya, suka ada yang luka-luka. Nanti bisa jadi dari luka tersebut bisa jadi kena jamur, sehingga akan menyebabkan nantinya banyak yang mati ya, banyak yang mati ikannya. Kemudian satu lagi alasannya kenapa harus dikarantina dulu, biasanya nanti kan kita beli bibit ini kan tempatnya agak jauh ya, agak jauh dan membutuhkan waktu, kemudian membutuhkan perjalanan. Nah di perjalanan itu kan suka terguncang-guncang oleh kendaraan gitu ya. Nah maka dari itu dibutuhkanlah adaptasi supaya tidak stres ya, supaya tidak stres, makanya harus dikarantina dulu gitu ya. Mau ikan apa aja harus dikarantina dulu kalau saya ya, perlu dikarantina dulu. Jadi tidak langsung dimasukkan ke dalam kolam tempat pendederan atau tempat ini ya, tempat pembesaran ya, seperti itu. Oke, sudah jam 6.51 ya. Sekarang saya akan terangin satu lagi. Nah, satu lagi saya akan terangin penggunaan probioeko ya. Sekarang saya akan terangin penggunaan probioeko. Teman-teman, kalau misalnya probioeko ini, probioeko penggunaan kegunaannya adalah untuk menstabilkan air kolam ya, untuk merawat air kolam. Kemudian nantinya yang disematkan probioeko ya, probioekonya aja udah ya, udah saya sematkan. Nah ini probioeko nih harganya 38 ribuan ya, harganya 38 ribuan. Nah, probioeko ini di sini ada 16 multi strain bakteria ya, ditambah dengan 5 enzim. Ini bisa untuk mengurai limbah organik dan juga meningkatkan penyerapan pakan ya. Ini bisa untuk air kolam dan juga untuk membibis pakan ya. Di sini juga setiap 1 liter, ini isinya 1 liter, akan diberikan ada probiotiknya ya, seperti ada lactobacillus,
ada Bacillusae ya, ada Pseudobaceae, ada Rhizobiceae ya, dan juga ada enzim juga ya. Nah, ini saya gunakan satu tutup botol untuk 100 liter air. Satu tutup botol untuk 100 liter air ya. Nah, cara penggunaannya seperti itu ya. Misal ini kolam. Nah, teman-teman, kalau kita punya kolam, terutama kalau kita punya kolam baru ya, misalnya kita ini kolam baru ini, teman-teman isi dulu airnya dengan air ya, isi dulu kolamnya dengan air, sorry ya, kalau bahasa saya rada pacaletot. Jadi isi dulu kolam itu dengan air. Nah, kemudian si kolam tersebut full airnya, kemudian simpan selama 7 hari ya. Selama ini misalnya kolam ya, ini misalnya kolam ikan ya, volumenya dipulkan, disisakan aja 5 hingga 10 cm ya, jangan sampai full sampai tepinya ini ya, tepinya kolam, jangan sampai tepinya kolam, tapi disisakan aja selama sampai 5 hingga 10 cm ya. Kita putar dulu kameranya biar siapa tahu ada yang menyapa ya, siapa tahu ada yang menyapa. Oke teman-teman, oh ya, backgroundnya kurang begitu bagus. Nah teman-teman, atau siapa tahu ada yang budidaya pakai ember juga ya. Ini ibaratnya budidaya pakai ember boleh. Kalau pakai ember, misalnya ember isi 20 liter, teman-teman bisa gunakan 3/4-nya ya untuk airnya, 3/4-nya, kemudian diisi aja. Kalau misalkan 15 liter berarti berapa tutup botol ini, sedikit saja ya gitu. 100 liter aja untuk satu tutup botol ya. Nah, sebaiknya gunakan yang di atas 50 liter ya untuk embernya, karena kalau ember kecil ini nanti pembesarannya juga telat ya kalau kecil. Nah, sekarang kita kembali lagi, ibaratnya ini kolam ya, ibaratnya ini kolam diameter berapa, diameter 1, 2, 3 silakan. Nah, ini nanti oke, kita ulang lagi ya. Misalkan teman-teman punya kolam yang baru ya, kolam yang baru. Jadi untuk mentreatment kolam supaya pencegahan terhadap atau meminimalisir ini ya, meminimalisir kematian pada ikan ya, meminimalisir pada kematian. Misalnya teman-teman punya kolamnya kolam terpal, diisi dengan air full, disisakan 5 hingga 10 cm dari atas ya, disisakan 5 hingga 10 cm dari atas. Kemudian biarkan selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu ini bebas, teman-teman mau dikasih gedebuk pisang boleh ya, lebih bagus. Mau dikasih mengkudu, mau dikasih kulit buah-buahan seperti buah apel, buah nanas dan lain sebagainya, kulit pisang boleh ya, misalnya dimasukkan aja ke sini, biarkan selama 1 minggu ya. Setelah 1 minggu, kalau kolam terpal ini ya, setelah 1 minggu kemudian teman-teman kuras 1/4 hingga setengahnya, dikuras, dibuang airnya, dibuang saja airnya ya. Nanti airnya akan ini ya, dibuang saja, jangan tergesa-gesa. Kenapa harus dibuang? Karena di dalam kolam yang baru ini kan terdapat unsur-unsur kimia dari terpalnya ya, ada bau cet gitu ya.
ada bau-bau kimia yang lainnya gitu ya, ada minyak 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 yang kurang ini ya, yang kurang diminati oleh ikan gitu ya. Atau boleh selama seminggu itu tiap hari digosok-gosok sama gedebuk pisangnya kalau mau gitu ya, kalau tidak pun nggak apa-apa. Nah, makanya ini untuk membuang endapannya ya, membuang endapannya, membuang kimianya, dibuang aja seperempatnya ataupun setengahnya gitu ya. Kemudian minggu kedua siapkan aerator. Udah siap aerator. Kemudian pas minggu kedua siapkan juga masukkan juga ini probioeco-nya ya. Probioeco. Misalnya ini volumenya 1 meter kubik. Nah, kalau 1 meter kubik saya akan berikan 10 tutup botol saja atau setara dengan 100 ml ya. 1 meter kubik dikasih 100 ml per hari ya, per hari. Jadi nanti besoknya lagi kita sambil diaerasi ya, sambil diaerasi ya. Kapasitas aerasinya 1 meter kubik minimal 30, minimal 10 hingga 30 1 meter kubiknya. Jadi kalau teman-teman isinya 2 meter kubik misalnya ya, berarti 2 kali 30 lah bagus. Jadi 60 pakai, berarti kalau misalkan isinya 2 meter kubik pakai yang LP 60 aeratornya ya, biar bagus nanti perkembangan udara ikannya. Nah, kemudian nanti setelah hampir 1 minggu, sudah setelah 3 hari ya, setelah 3 hari baru teman-teman beli bibit gitu ya. Siapkan bibitnya yang untuk mengkarantina dulu, kan nanti bibitnya akan dikarantina selama 3 hari. Nanti pas hari ke-7 baru dimasukkan bibit yang sudah dikarantina, dan juga si kolamnya sudah ditreatment dengan probioeco. Begitu prosesnya. Hal ini tentunya bukan hal yang baku ya, bukan hal yang baku, bukan yang harus dituruti, tapi ini SOP ala Kompang Sumber Rejeki. Silahkan kalau mau diikuti, monggo. Kalau ada pendapat lain, monggo, silahkan ya. Kalau ada teman-teman yang sudah profesional, ada pendapat lain, silahkan ya. Pengendapan air berapa lama? Pengendapan air berapa lama? Pengendapan air itu minimal 3 hari ya. Kalau saya 1 minggu. Kalau misalkan kita pakai gedebok pisang, pakai bahan-bahan yang lain, 3 hari diendapkan bisa. Tapi lebih aman 1 minggu. Lebih aman 1 minggu ya. Diendapkan airnya 1 minggu. Setelah 1 minggu baru dibuang endapannya. Dibuangnya pun jangan banyak-banyak ya, jangan full. Dibuangnya maksimal setengahnya ya, maksimal setengahnya aja. Kemudian diisi kembali. Setelah diisi kembali, pakailah dengan di treatment lagi pakai probioeco. Nah, ini probioeco ini untuk nanti untuk menguraikan limbah-limbah, misalnya nanti limbah kotoran, limbah. Oh ya, satu lagi, setelah dikasih probioeco, teman-teman boleh dicampur dengan misalnya kasih pakan gitu ya. Kasih pakan 1 kilo boleh. Masukin aja pakan 1 kilo ke, walaupun belum ada ikannya ya. Nanti untuk makanan ini juga, untuk makanan probiotik yang ada di sini ya, pakannya. Kalau nggak punya pakan, teman-teman misalnya punya bekatul, boleh masukkan aja bekatul. Punya nasi sisa, nah, nasi sisa boleh dimasukkan aja. 1 meter kubik maksimal 2 kg ya. 1 meter kubik maksimal 1 kg untuk nasi. Kemudian bekatul, kemudian tapioka, tepung tapioka boleh. Atau cara lain, misalnya teman-teman boleh memfermentasi dulu nasi, memfermentasi tepung bekatul dengan menggunakan ini ya.
takarannya sama, nanti 1 kilogram 2 kilogram nasi ataupun 2 kilogram bekatul dikasih 10 mililiter atau 1 tutup botol ya, 1 tutup botol. Nanti diberikan juga ke sini 1 liter 2 kilogram nanti berarti kurang lebih 2 liter ya, kasih air 2 liter dimasukkan ke dalam kolam gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Sekarang sudah saatnya kita memberikan pakan ya. Oke, nah teman-teman ada paket hemat juga ya, satu lagi paket hemat. Teman-teman silakan beli yang, kalau yang pemula ya silakan dibeli saja, tiga-tiganya ini bisa harganya lebih murah ya untuk tiga-tigaan ya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan tentang bahan-bahan yang saya gunakan untuk budidaya ini ya. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk budidaya ini. Silakan teman-teman bila berminat ya. Yang berminat langsung saja di CO dan di payment. Mungkin untuk hari Minggu ini ininya apa namanya? Pengirimannya bisa jadi besok mungkin ya. Karena hari Minggu biasanya libur. Tapi nggak apa-apa, hari Minggu saya live sebelum ke shopping yang lain. Oke, sekarang kita spill bagaimana saya memberikan pakan yang sudah dibibis dengan Eco Oil. Pakan yang sudah dibibis dengan Eco Oil. Oke. Karena tadi saya membibisnya secara massal ya, jadi saya akan pindahin dulu ke sini. Nanti yang akan saya bawa adalah pakan yang mau diberikan saja ya. Jadi nanti sisanya untuk besok-besok. Tuh, ini yang sudah dibibis teksturnya lembek ya. Ini agak kotor sih. Apa yang? Lewat itu lewat mana? Kadieu, lewat kadieu. Disimpan di dia. Teu alun teh kadieu ya. Cek wabi di dia kan. Untuk hari ini saya akan berikan pakan ikannya ini sebanyak 550 gram ya, sebanyak 555 gram. Maka dari itu saya akan siapkan pakannya ini sebanyak 550 gram. Tapi ini kan sudah dibibis ya dengan air, jadi kurang lebih 600 gram karena sudah ada airnya. Kelebihan gas, jadi masalah ya, lebih sedikit.
Oke. Kemudian kita masukkan lagi untuk pakannya ya ke dalam ember. Biar nanti gampang, jadi tiap hari saya nggak akan membibis terus ya. Jadi ini untuk 3 hingga 5 hari ke depan. Didinya we heula. Atau mentah ieu alungkeun ka dieu primoal. Kemudian karena tutupnya ini bolong bekas tikus guys, jadi saya tambal pakai plastik ya, tutupnya pakai plastik supaya tidak ada udara ya. Dan jangan heran nanti kalau sudah 2 hari 3 hari nanti biasanya ada jamur putihnya ya. Nah, ini sebagai asupan tambahan juga untuk jamur putihnya ya, untuk pakannya. Nah, ini disimpan saja di tempat yang aman ya, jangan kena anak-anak dan juga jangan kena hewan lain ya, supaya tidak habis. Kalau kena hewan nanti habis dimakan sama hewan. Oke. Sekarang saya akan sepil pemberian pakannya ya. Jadi pemberian pakan dengan menggunakan pakan pelet dan dibibis dengan menggunakan eco oil ya. Tadi sudah saya sepil bagaimana mempraktekkan memberikan ininya ya, memberikan eco oilnya ya. Nah, nih teman-teman ya, kondisinya. Ini yang lele kemarin saya kasih 3 centong ya, jadi sekarang juga saya akan kasih 3 centong. Teman-teman takut nggak percaya ya, kita ya dilihatin biar teman-teman nanti percaya ya, lahapnya bukan main ya. Ini saya juga nggak nyangka banget ya, lahapnya nggak nyangka banget tuh ya. Ini masih kecil-kecil ya, masih berukuran belok. Nah, masih berukuran belok. Saya udah 1 minggu berarti ya, sudah 1 minggu. Kemarin di treatment 3 hari dulu. Ini sudah 1 minggu di sini tuh. Nah, ini baru 2 centong. Sekarang 1 centong lagi ya. Oh, apalagi ngasih makan lele, ini masih kecil-kecil, sudah lahap ya. Oke. Ada lagi yang ditanyain? Tia 22.8. Nah, sekarang ini yang nila ya. Nah, nila, kalau nila saya kasih kemarin dipuasakan karena saya kasih daun talas ya. Daun talas tuh lumayan banyak dikasih daun talasnya ya. Karena saya juga nanam daun talas tuh, daun talasnya ya. Ini untuk makanan sayur-sayuran buat ikannya ya. Ada sayur-sayurannya. Yuk tuh.
Ini kalau warna merah ya, biasanya si ikan itu kan kelihatan dia nyamperinnya ya. Nih. Oh. Ya. Gimana? Jadi ngasih pakannya sedikit-sedikit aja ya. Nggak langsung dimasukin banyak. Tuh. Tuh ada ikan gede juga tuh. Nah, ada ya ikan emas itu. Habis ya. Langsung habis. Di sini nih, pindah. Oh. Ini punya kolam seperti ini bisa untuk relaksasi juga ya teman-teman. Apalagi di sini saya kombinasi antara aerator dengan pompa celup ya. Aerator ada, pompa celup ada nih. Jadi ada seni, ada apa untuk relaksasi supaya si ikannya itu ada ombak-ombaknya ya. Kemudian ada pancurannya seperti air terjun ya. Kemudian ada gelembung-gelembung udara gitu ya. Kemudian ada daun-daun ini nanti berkesan seperti di alam juga ya, ada daun-daun gitu ya. Apalagi nanti kalau punya eceng gondok dikasih aja eceng gondok, nggak apa-apa ya. Oh. Eceng gondok juga bisa dijadikan makanan, tapi nanti bisa beda makannya. Kalau eceng gondok untuk yang pembesaran biasanya nanti yang dimakan daunnya habis, daun sama batangnya habis. Tapi kalau yang kecil-kecil biasanya yang habis akarnya aja ya, akarnya aja. Nanti yang akarnya sudah habis di tempat yang kecil-kecil, nah yang daunnya sama batangnya bisa dimasukkan ke sini, ke yang besar ya. Nah kita pindah ke sini nih ya, kita pindah ke sini nih. Nah, belum nyamperin karena mungkin terhalang sama dedaunan. Sama dedaunan. Tuh. Ya. Nah, ini udah agak besar, ada yang lahir juga burayak ya. Oh ya, nanti akan saya tambahin juga airnya. Ini mau ditambahin sebanyak kurang lebih 20 sentian ya. Sudah agak habis airnya ya. Nih, kita pindah ke sini aja. Oh, yang lebih luas ya. Tidak ada daun-daunan, karena kalau sudah ada daun-daunan malah jadi ini penciumannya ya. Tuh. Apalagi yang besar-besar itu membutuhkan protein yang cukup tinggi juga ya. Ini proteinnya kurang lebih 30%-an lah. Lebih dari 30% ya. Tuh. Ya. Yuk, makanya saya nggak kapok-kapok ya untuk membeli produk dari Blue Core ini, terutama Eco Oil ya. Ini lahap banget, terutama Eco Oil dan ini Probio Eco ya. Eco Oil untuk makanan ikan dan Probio Eco untuk mentreatment airnya ya, supaya airnya tidak bau, Dan ini selalu hijau ya. Tuh, airnya saya hijau.
Hijau nanti juga agak kehitam-hitaman ya kalau sudah tua. Kalau yang masih hijau berarti masih muda ini. Ini indukan ini. Kalau indukan nggak banyak dikasih makannya ya. Jadi disesuaikan dengan biomasanya ya. Kalau biomasanya hanya ada 5 kilo ya kasih 50 gram hingga 100 gram ya. Gitu. Satu kali ngasih makannya tuh. Makanya tuh yang indukan mah sedikit makannya ya. Apalagi kalau si indukan tersebut sedang mau melahirkan. Nah, kalau ini tempat pendederan. Nih, tempat pendederan tuh. Warnanya hijau-hijau semua ya. Karena kalau pakai Probio Eco ini warnanya hijau-hijau. Tuh, ya. Hijaunya hijau terang dan ini hijau-hijau menyehatkan ya, bukan hijau yang apa namanya, kan ada yang warna hijau tapi bau, ada juga ya. Kalau ini nggak bau ya teman-teman. Kalau mampir ke sini dan mencium air kolam yang ada di saya, ini tidak bau. Dan ikannya pun enak, tidak bau amis ya, tidak bau kotoran, tidak bau cubluk. Ikannya tidak bau lumpur ya, tidak. Walaupun ini sistemnya sistem bioflok. Flok itu kan lumpur atau kumpulan ya. Nah, nanti walaupun banyak floknya, tapi tidak akan menyebabkan bau lumpur pada ikannya ya. Tidak akan menyebabkan bau lumpurnya karena saya selalu mentreatment airnya pakai Probio Eco ya, seperti itu. Dan memberikan pakannya cepat besar karena selalu memakai Eco Oil untuk membibis pakannya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Nah, satu lagi kolamnya ini ada kolam pendederan juga. Jadi kolam pendederannya ada dua. Ada yang usianya 1 bulan ke bawah, ada yang usianya 1 bulan ke atas. Nah, ini yang 1 bulan ke bawah ya, masih kecil-kecil tuh. Ya, burayaknya masih kecil-kecil. Ini juga sama, saya treatment airnya dengan Probio Eco juga ya. Nah, ini kasih pakan, baiknya sih yang kecil-kecil. 1 centong saja. Sedikit saja biar nanti dimakanin sama yang ini. Jadi kalau sudah dibibis begini enak ya. Walaupun ya ada yang kecil-kecil si ininya, tapi dia akan mencubit sedikit-sedikit ya. Karena si pakannya kan sudah dibibis. Kalau pakannya sudah dibibis, jadi bisa mencubitnya gampang. Beda dengan pakan yang belum dibibis. Kalau belum dibibis, pakannya maka agak kesulitan dia memakannya. Tuh, di sini juga ada yang agak besar-besar ya. Nah, ini yang hitam-hitam sudah ada yang besar-besar dikit ya. Tuh. Ini kondisi burayaknya seperti ini ya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Baru sebesar ini, baru sebesar ini tuh, ya. Kelihatan nggak? Ini dengan pakan aja besaran pakan ya. Dengan pakan aja besaran pakan. Tapi kalau teman-teman punya pakan yang lebih kecil lebih bagus ya. Biar nanti lebih langsung aja, nggak dicubit-cubit ya. Nggak dicubit-cubit. Nah, ini saya prosesnya dari sini ya, dari kolam ini. Dari kolam ini, dari indukan, kemudian dia mengeluarkan anak. Nah, kalau sudah mengeluarkan anak, maka dari itu anaknya diambil dan didederkan di sini ya. Anaknya diambil dan didederkan di sini. Oke? Ini. Oke? Sudah 1 jam lebih 4 menit ya. Oke. Ini kita pakan di sini ya. Oke. Ini karena ikannya lebih banyak ya. Ikannya lebih banyak, makanya di sini saya kasih lebih banyak juga pakannya. Tuh. Kalau kita sebar masing-masing seperti ini,
ya. Teman-teman kalau pengen merasakan ikannya ada di ini pakai tangan ya, biar nanti ikannya pada apet banget dia. Tuh pakai tangan ya. Tuh langsung habis ya. Pindahin ke sini ikannya habis, masukin sini habis. Apalagi ini sudah dibibis ya. Ada yang tanyakan masih? Nah ini saya juga akan kasih lagi ke lele ya. Tuh. Lele lebih kelihatan ya. Tuh. Ini kemarin saya tebar 4 kilo, makanya saya akan kasih 40 gram saja ya. Nggak usah banyak-banyak. Oke. Nih, kita tadi 700 gram ya, habis semuanya ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah habis ya. Nanti silakan teman-teman, ini buktinya bahwa saya memberikan pakan yang sudah dibibis dengan eco oil, jadi ikannya lahap-lahap ya. Tapi mohon maaf saya tidak bisa mensepil besaran ikannya ya, karena apalagi yang sudah besar-besar begini kalau misalkan kita serok susah diseroknya. Yang kedua nanti bisa jadi nanti stres ya ke ikannya ya kalau sering diserok. Oke teman-teman semuanya, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak mungkin untuk saat ini saya live-nya sampai di sini dulu. Tidak lama-lama ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan, apa yang saya omongkan dari awal live sampai akhir ini ada manfaatnya ya, khususnya bagi saya sendiri manfaatnya, dan umumnya bagi teman-teman semua ya. Silakan teman-teman bagi yang mau membeli produk dicek di etalase, kalau sudah ketinggalan live-nya ada di video silahkan dicek di showcase ya, dilihat profilnya yang ada di pojokan kanan kiri atas ya. Profil saya ada di kiri atas, kemudian di ini aja apa namanya, ditengok-tengok aja ya, ditengok-tengok aja. Oke, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan, kesalahan dari saya sendiri ya. Saya tutup untuk live ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam peternakan, salam pertanian, dan juga salam perikanan. Sampai jumpa di live selanjutnya.